Bilang bumi kan busuk, jangan salah. Bumi waktu 2008 lalu dibilang perusahaan terbaik di Indonesia. Bumi ketika 2008 lalu, ketika 8.500 dianggap perusahaan paling bagus, paling berprospek di Indonesia. Jadi kita nggak bisa bilang, untuk bumi kan jelek. Bumi dulu mungkin image bumi waktu 2008 lebih bagus dari BCA sekarang. BCA juga beli sekarang belum tentu untung kan. Kalau beli 2019 belum tentu untung. Apakah kedepannya untung? Kita pun nggak tahu. Tapi karena udah tahu sejarahnya, kita bisa beli di bawah, jual di atas. Ini kalau buat sistem, hitung di sini. Kayak gitu. Itu pertama deh, analisa teknikal. Dia bilang, price, discount, everything tadi udah dijelaskan, nanti saya jelaskan history repeat itself. Yang menarik lagi dari analisa teknikal, technical analisis itu adalah seni. Jadi technical analysis saya sering menggambarkan kayak kita melukis. Lukisan itu nggak ada benar, nggak ada salah. Nggak ada seorang pun bilang orang lihat ngelukis terus dia bilang oh salah nih, nggak ada. Nggak ada benar, nggak ada salah untuk lukisan. Begitu juga dengan analisa teknikal, nggak ada benar, nggak ada salah. Karena ya lukisan, melukis adalah gambaran hati, cerminan perasaan, ya art lah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Lukisan cuma ada yang mahal, ada yang nggak ada harganya, cuma itu. Tapi nggak ada benar, nggak ada salah. Lukisan menggambarkan perasaan, selera, imajinasi, kreativitas, itu lukisan. Technical analysis juga sama. Ada yang bilang secara TA bagus, ya itu menurut lu. Menurut orang lain bisa beda. Anda boleh kasih 10 grafik ke 10 analis, terus suruh buat trading strategi, 10 analis hingga saling yang mengenal, 10 grafik yang sama. Anda perintahnya satu, analisa secara teknikal buat trading strategi. Saya jamin trading strateginya beda semua. Kalau nggak percaya, nggak usah analis. Tanya teman Anda kasih 10 grafik, 10-10-nya kirim ke teman Anda yang nggak saling mengenal, suruh buat entry dan exit point terbaik di saham ini. Terus terbaik, saya yakin entry point-nya beda semua, targetnya beda semua, stop loss-nya beda semua. Karena ini seni. Jadi jangan bilang secara teknikal bagus. Bagi siapa bagus? Saya pernah nunjukin 2 grafik yang sama, 2 grafik yang saya survei di form, di survei, 2 grafik di saham yang sama, di hari yang sama, ya harganya sama. Dengan saya tanya seminggu ke depan kira-kira naik atau turun. Cuman satu saya tampilkan daily, satu saya tampilkan weekly. Cuma saya nggak bilang itu saham yang sama. Yang pertama dikira orang bakal naik. Yang kedua orang yang sama mengira bakal turun. Sahamnya sama. Harinya sama, tapi orang yang sama bisa memprediksi satu bakal naik, satu bakal turun. Technical analysis itu art. Jadi ini tentang apa yang Anda rasakan. Analisa Anda ketika Anda baru cut loss akan berbeda dengan ketika Anda baru profit taking. Karena ini seni, ini feeling. Feeling bisa diajak debat, bisa. Menganggap perasaan saya lebih bagus, menganggap perasaan dia lebih bagus, tapi nggak ada gunanya. Feeling bisa dibuktikan ke belakang, bisa kayak pelukis gitu kan. Ngelukis, tiba-tiba laku besar tuh kan lukisan gua bagus. Kayak gitu. Atau technical. Feeling saya kalau beli BCA di sini ternyata naik. Beli BCA ketika support, ini feeling saya mantul ternyata benar naik, bisa di backtesting. Tapi feeling yang sama juga bisa dipakai garis di sini rugi gitu kan. Bisa aja gitu. Bisa dipakai ngegaris, misalnya narik garis support di sini jadi rugi. Kayak gitu, misalnya sini. Beli di support hancur sahamnya. Pakai feeling yang sama. Kayak gitu. Jadi itulah feeling. Cerminan masing-masing orang. Loh kok 2 ya? Oke. Sebentar. Oke. Kayak gitu, Anda analisa teknikal.
Analisa teknikal awalnya fokusnya mengomentari, makanya support kalau tembus jadi resisten. Resisten kalau tembus jadi support. Jadi garisnya nggak ada artinya sebenarnya. Oh, either jadi support atau jadi resisten. Kayak gitu. Jadi, it's all about how do you feel. Jadi nggak usah debat teknikal, karena ini perasaan masing-masing. Seperti itu. Tapi, seperti dia bilang, salah satu yang membuat orang bisa berhasil trading, bisa berhasil dalam saham adalah kalau dia beli saham. Dan technical analysis ngajarin kita beli. Orang nggak mungkin sukses trading kalau nggak pernah beli saham. Dan technical analysis itu yang dia suruh beli sahamnya. Jadi kalau Anda kebetulan beli saham yang ini, misalnya ini saya buat trading strategi, saya lupa ini saham apa kemarin, misalnya beli ketika nyentuh grafik ini. Garis ini kita beli, buy. Terus kita buat strategi lagi, kalau nyentuh garis biru profit taking, ini stop loss. Itu trading strategi. Inilah yang bisa buat Anda sukses. Karena Anda punya strategi, kalau loss dibatasi, kalau profit dibatasi. Kalau kebetulan saham ini ke depannya naik, Anda akan profit taking. Anda untung. Kenapa? Karena disuruh beli sama technical analysis. Kayak gitu. Belinya kapan? Bebas. Itu udah feeling masing-masing. Tapi yang buat Anda untung karena Anda disuruh beli. Kalau Anda nggak beli kan nggak bisa untung. Bisa juga rugi, bisa. Stop loss juga bisa. Tapi rugi Anda mungkin dibatasi kalau Anda disiplin stop loss. Jadi tujuan analisa teknikal sebenarnya cuma satu, buat trading strategi. Saham yang naik bisa reversal, bisa turun. Bisa lanjut naik. Teknikal tahu bakal lanjut naik atau turun, yang nggak tahu itu keputusan bandar. Tren bullish itu, bullish ada yang bilang masih bullish, ada yang bilang udah overbought. Udah overbought, ada yang bilang masih bullish. Itu satu beda teori, satu bilang bakal turun, satu bilang bakal naik, satu pasti benar. Kayak gitu. Tapi kalau kita punya trading strategi, kita bisa jadi metode, itulah yang membuat profit. Jadi selama bertahun-tahun, even setelah analisa bandarmologi, saya menggunakan analisa teknikal untuk buat trading strategi. Supaya tahu stop loss-nya di mana, profit taking-nya di mana. Itu yang saya lakukan. Walaupun saya tahu ini nggak ngefek, hanya karena saya tarik garis di sini, bukan berarti bandar nggak boleh nurunin, bukan. Bandar bisa nurunin, hanya kayak saya tarik garis stop loss di sini, bukan berarti bandarnya nggak bisa nyentuhin terus nerbangin lagi, ya bisa. Wong garis saya juga beda dengan garis orang lain kan. Analisa saya juga beda dengan analisa. Jadi analisa saya ini nggak penting, nggak membuat harga naik, tapi buat saya punya strategi, dan strategi itulah yang bisa mengamankan Anda atau membuat Anda profit kalau kebetulan Anda beli saham yang naik. Anda beli saham yang turun akan membuat Anda rugi. Cuma karena kalau 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, mayoritas saham di Indonesia naik, jadi kalau diuji semakin lama, semakin bagus hasilnya. Karena kalau Anda beli tutup mata juga Anda untung. Kalau monyet suruh mencet-mencet pun untung. Kayak gitu. Cuman kenapa saya beli? Karena saya berhenti pakai analisa teknikal. Karena saya sadari trading strategi ternyata nggak perlu pakai analisa teknikal. Misalnya ini saya kasih trading strategi sederhana. Trading strategi untuk semua saham. Buy di 200. Profit taking 250, stop loss di 150. Udah. Anda cukup pakai trading strategi ini buat trading 5 tahun ke depan. Apapun sahamnya, kalau 200 Anda beli, terus Anda jual, kalau sampai 250 langsung Anda jual, kalau turun ke 150, Anda jual juga stop loss. Untung nggak? Ya tergantung marketnya ke depan. Technical juga kayak gitu kan. Kalau kedepannya saham-saham lagi bullish, naik, saham-saham yang 200 lebih banyak yang naik ke 250 daripada turun ke 150, Anda akan untung. Kalau kedepannya lebih banyak saham yang turun, Anda akan rugi. Itu juga teknikal kan. Teknikal metodenya sama. Kalau kebetulan dipakai di BCA untung, kalau di BCA 10 tahun yang lalu untung, kalau kebetulan dipakai bumi, rugi. Sama aja kan.
Cukup kayak gini, ini udah trading strategi. Anda tahu belinya kapan, Anda tahu profit takingnya kapan, Anda tahu stop loss-nya kapan. Ini udah trading strategi. Seperti itu. Buy di 200, profit taking 250, stop loss di 150, itu sudah trading strategi. Seperti itu. Jadi nggak harus pakai technical, nggak harus tarik garis. 200 kan itu, 200 kan support technical ya udah 203, apa bedanya sih? Buy 203, jual 253, cut loss 153, sama aja. Kalau kebetulan Anda beli dan kedepannya 5 tahun ke depan lebih banyak saham yang 200 kan naik ke 250 daripada yang turun 150, Anda akan untung. Kalau 50-50 Anda nggak dapat apa-apa. Kalau lebih banyak yang turun, Anda akan rugi. Sama. Nggak perlu tarik garis, nggak perlu meluangkan perasaan. Bahkan pengalaman saya, kalau kita konsisten kayak gini, kita akan lebih disiplin. Kita akan lebih disiplin dalam trading karena nggak pakai perasaan, nggak pakai garis, nggak pakai support lanjutan, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Nggak pakai support lanjutan, kita lebih disiplin. Atau kalau dibilang teknik, metode trading adalah yang selalu untung. Kan ada orang jualan, trading profit ratio kita itu 70%. Saya sering banget ditanya, akurasinya berapa nih? 60%, 70%, dipakai di saham yang akurasinya besar. Saya bisa kasih Anda satu strategi yang setelah diuji, akurasinya 100%. Selalu untung. Kayak gitu. Trading strategi yang setelah diuji selalu untung. Nggak perlu pakai technical, nggak perlu pakai bandarmologi, nggak perlu pakai fundamental. Setelah diuji selalu untung. Trading strateginya gimana? Gini. Kalau ada saham, buy di 200, kalau sampai 300, profit taking. Untung 50%. Udah, cukup. Gini aja. Kalau Anda saham di 200 Anda beli, Anda tunggu terus, kalau sampai 300 jual. Terus gimana kalau turun? Ya kan dijualnya di 300, saya tunggu aja sampai 300. Cuan. Kalau yang penting adalah tingkat profitabilitas, metode trading itu harus dibuktikan dari masa lalu, dibuktikan untung, berapa persen untung, berapa persen rugi. Pakai trading ini udah untung. Buy di 200, jual di 300. Kalau belum 300, ya tunggu 300. Saya bisa membanggakan. Bahkan kalau mau nipu, jual workshop, mengajarkan strategi trading yang sudah dibuktikan pasti untung 50% setiap kali trading. Udah kan? Ini trading strategi. Outputnya cuma buy di mana, profit taking di mana, kalau mau stop loss di mana. Tinggal pakai contoh kasus yang sukses di masa lalu, sudah jadilah analisa teknikal. Buy di atau trading strategi pasti untung lain, beli saham yang gocapan 75 jual kayak gitu. Itu pun bisa. Nanti saya ada bahas sedikit tentang trading saham gocap. Itu pun metode. Jadi sebenarnya trading strategi itu nggak usah pakai technical. Kalau mau juga nggak apa-apa. Tapi jangan anggap technical analysis itu buat memprediksi saham yang bakal naik. Bukan. Seperti kemarin dijelaskan, technical analysis adalah memprediksi jejak mobil. Jejak mobil. Sama kayak Anda dikasih harga. Anda dikasih gelas, terus harganya, ini harganya 20.000. Gelas CNBC, harganya 20.000. Pertanyaannya, besok harganya berapa? Itulah analisa teknikal. Ada hashtagnya 20.000, pertanyaannya besok harganya berapa? Bisa naik, bisa turun. Tergantung siapa? Tergantung saya yang ngasih harga. Kayak gitu. Tergantung saya ngasih harga. Itulah analisa teknikal, cuma ngasih harga. Cuma Anda bisa buat strategi. Saya beli 20.000. Kalau nanti Pak Arga naikin sampai 25.000 saya profit taking. Kalau Pak Arga nurunin sampai 18.000 saya jual juga cut loss. Anda bisa buat strategi, tahu harga. Strategi itulah yang bisa buat Anda untung kalau bullish, bisa buat Anda rugi kalau bearish. Tapi bullish atau bearish nggak ditentukan sama technical. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, jadi